Halo Ibu dan Bapak Guru, di video sebelumnya kita sudah mengetahui tentang apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyusun pengorganisasian pada tahap mahir di PAUD. Di video kali ini, Ibu dan Bapak akan melihat bagaimana Kepala Satuan dan para pendidik di TK Kartini mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahap mahir. Khususnya pada saat perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Hal yang paling berbeda adalah di tahap mahir, TK Kartini mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan secara mandiri dan tidak menggunakan contoh dari Kemendikbudristek. Dalam penyusunan kurikulum operasional satuannya, hal pertama yang dilakukan oleh TK Kartini adalah melakukan proses analisis karakteristik satuan. Proses ini melibatkan beberapa pihak seperti kepala satuan, tenaga pendidik, pihak yayasan dan perwakilan komite satuan pendidikan. Hasilnya kemudian dianalisis untuk mendapat gambaran terkait kondisi dan kebutuhan satuannya. Hasil dari analisis juga digunakan oleh TK Kartini untuk menyusun visi dan misi yang kemudian digunakan sebagai bagian dari pertimbangan proses pengorganisasian pembelajaran. Dari karakteristik diketahui bahwa perwakilan Komite Satuan PAUD menginginkan anak-anak untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan potensi daerahnya, seperti pertanian, pertambangan, dan perikanan. Hal ini juga sejalan dengan arahan otoritas setempat yang mengarahkan agar satuan pendidikan dapat mengangkat tema yang lebih kuat konteks kedaerahannya. Oleh sebab itu, TK Kartini memutuskan akan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran terintegrasi yang disesuaikan dengan minat anak yang teramati dari hasil observasi. Pak, saya ingin menyampaikan ide saya. Dari diskusi ini, dari mengamati karakteristik satuan, dan dari tujuan pembelajaran turunan visi misi satuan kita ingin membangun anak yang mampu menghargai lingkungan alam sekitarnya dan memahami manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Saya usul, bagaimana jika pada tahun ajaran ini satuan kita menggunakan pendekatan terintegrasi untuk mengorganisasikan pembelajaran di satuan kita. Saya terbayang konsep besar yang dapat kita hadirkan di satuan kita, yaitu mengenal pertambangan nikel di daerahku, dampak tambang nikel bagi daerahku, dan manfaat nikel bagi keluargaku. Wah, bagus sekali Bu. Itu sesuai dengan visi kita. Apalagi yang membuat Ibu memilih pendekatan dan konsep itu? Saya memilih konsep itu juga karena di semester lalu, salah satu hasil observasi saya di kelas, anak penasaran dengan tambang nikel yang ada di daerah kita, Pak. Beberapa anak juga bercerita tentang mobil besar yang mereka lihat saat melintas di dekat area tambang. Hal ini juga akan membantu anak dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan memahami manfaat keberadaan pertambangan nikel untuk kehidupan sehari-hari. Apakah Ibu melibatkan orang tua untuk penentuan topik itu? Iya, Pak. Saat penyerahan laporan hasil belajar anak semester lalu, saya mendiskusikan hal ini dengan orang tua. Mereka mendukung ide tersebut, bahkan memberi banyak masukan terkait minat anak, terkait tambang yang juga teramati di rumah, serta terkait topik-topik yang bisa dihadirkan. Bagaimana dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bu? Untuk proyek profil, saya usul supaya satuan PAUD kita melakukan proyek profil di semester 1 dan 2. Bagaimana kalau temanya Aku Sayang Bumi, sekaligus memperingati Hari Bumi, Pak? Apa yang akan kita lakukan? Salah satu agenda kegiatan proyek yang diusulkan adalah membawa anak-anak ke area tambang, Pak. Ada beberapa orang tua murid yang bekerja di tambang nikel, dan mereka sudah meminta izin perusahaan tambangnya. Syukurnya, kita diizinkan mengunjungi beberapa area di sana. Proyeknya akan dilaksanakan pada peringatan Hari Bumi. Pihak tambang akan melakukan kegiatan penanaman kembali di beberapa area tambang, dan kita akan ikut, Pak. Bagaimana dengan kegiatan ekstrakurikuler, Pak? Struktur kurikulum dari pemerintah tidak mewajibkan ekstrakurikuler dalam proses pembelajaran. Tapi jika Ibu dan Bapak merasa ada ekstrakurikuler yang cocok dengan konteks satuan kita,
bisa kita coba bersama. Bahkan kita bisa menghadirkan ekstrakurikuler yang beragam. Oh begitu, baik Pak. Oh iya, terkait ekstrakurikuler kita akan melakukan diskusi lanjutan dengan mengajak beberapa pihak seperti orang tua, perwakilan Karang Taruna Desa, pihak desa agar kita bisa memetakan beberapa ekstrakurikuler yang mungkin kita hadirkan di sini. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah siap mencoba mengimplementasikan pengorganisasian pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Bu Mariati dari TK Kartini? Tentu semua perlu proses. Setiap satuan akan melewati proses yang berbeda. Sebagai pihak yang bertanggung jawab akan hadirnya pendidikan yang berkualitas, mari kita terus berusaha untuk terus mengembangkan dan mengevaluasi praktik pengorganisasian pembelajaran di satuan kita. Yuk terus belajar dan menginspirasi.